RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Itu aja paling. Oke, sebelahnya, masnya, Saya aja. istrinya. Oke, Saya Rian Susanti dari Purwakarta, Pak Haji. pertanyaannya. Ini suami saya kan udah nganggur udah lama ya. Jadi pengen cepat bisa kerja lagi gitu. Tapi Gampang tanpa lah. ADM kayak gitu. Gampang. Lo serumah gak? Serumah. Serumah. Satu tempat tidur gak? Iya. Gampang. Lo tiap hari kalau mau tidur, istrinya nggak boleh pakai celana dalam. Remes alat kelaminnya, taruh di mukanya suami. Besok kerja ya. Besok kerja ya. Besok kerja ya. Tapi tanggung kalau kerja, kalau nggak ada duitnya. Kerja, gajinya sebulan 20 juta. Langsung sebut gaji aja. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Begitu. Berapa hari itu Pak Haji? Lo umurnya berapa? 31. 34. 34 tambah 31 berapa ya? 65. 65. Nah, selama 65 hari. Oh, Kalau lo mau diskon separo sama ML, bisa gak ML? bisa. 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 Nah, terakhir kapan ML? Hah? Kapan terakhir lo berdua ML? Terakhir. Terakhir. ML terakhir kapan? Terakhir. Nih sekarang hari Senin. Terakhir ML kapan? Ada 1000 tahun yang lalu? Masih baru-baru kemarin Pak Haji. Iya kapan? Masalah ML gue yang ingat. 4 harian ya. 4 hari ya. 4 hari yang lalu. Nah, bisa gak tiap hari ML? Kalau tiap hari ML, panggilan kerja nggak sampai sebulan. Bahkan 2 minggu laki lo udah kerja. Tapi mesti tiap hari. Bisa? Bisa. Bisa. Emang lo maunya berdua kompak banget. Nah kalau gue tanya, lo kalau ML istrinya maunya posisinya di atas sampai di bawah? Bawah. Nggak pernah dia di atas? Pernah sih. Enakan mana di atas sama di bawah? Sama-sama enak sih Pak Haji. Hah? Sama-sama enak. Sama-sama enak. Nah, gitu. Iya, Pak Bisa? Haji. Bisa. Nggak sampai sebulan kerja. Mendingan gue pikir lo sambil ML, sambil yang tadi. Bisa? Bisa. Sambil diselakangin. Mau kan Iya. diselakangin sama istri? Mau. Emang maunya lo. Ada lagi? Sama ini Pak Haji kan ada utang di leasing gitu ya. Kan nanti otomatis dengan ML tiap hari, pas kerja tetap masih ML, nanti utang lo lunas sendiri. Udah telat Pak Haji. Nggak apa-apa kan belum ML, ML dulu. Iya. Kalau di ML lo foto gue, cekrek Pak Haji udah. Langsung nanti. Ya kan gurunya mesti lapor sama gurunya. Ada lagi? Sama ini kan saya punya jualan gitu ya, pengen Jualan penghasilannya apa? Jus. Jus. Iya. Nah, bisa gak buahnya lo usah pakai BH Pakai yang BH. ada kulitnya. Oh, Jadi buah yang ada kulitnya itu lo usah pakai BH. BH lo. iya. Jorok dong? Enggak dong, kan nanti dikupas kan kulitnya. Nah, nanti di jus. Itu yang makan sampai antri-antri. Karena nanti jus rasa BH. Wah. Terus sampai berapa lama Pak Haji? Berapa hari? Hah? Berapa hari? Terus ya? Terus, iya. Nanti kalau udah rame banget, punya ruko, punya mobil, Amin. ya udah stop. BH lo langsung dikasih bingkai. Karena perjuangan BH ini, saya bisa punya ruko berjasa. Oh, Emang ada nih tuh. Jadi ilmunya RDAY dipakai sama orang India. Nah, orang India dia dagang buah. Nah, dia digosok pakai itu buahnya. Wow, Mbak, rasanya buahnya legit bener. Nah, maksud saya kamu juga harus bisa. Daripada kamu pakai ini, pakai itu. Nah, sorot nih, Bos. Ini ilmu RDAY nih, diambil sama orang-orang India. Nih, banyak yang belum lihat kan, baru dilihat sama teman-teman nih.
Bisa? Dilap bisa? Bisa. Oke. Yang bekas pakai kan ya Pak Haji ya? Hah? Yang bekas pakai Bekas kan? pakai itu aja satu, jangan ganti-ganti. Besok pakai itu lagi. Oh. Besok pakai itu lagi. Gatel dong Pak Haji. Hah? Nanti gatel nggak dipakai? Hah? Nanti gatel nggak? Sekali doang. Sekali ya dilap ya, taruh, lap sekali lagi, lap sekali lagi, lap sekali lagi. Iya. Nah, pakai BH itu aja lagi, besok Oh, pakai iya. itu lagi. Kalau memang kotor baru diiniin, ganti lagi. Nanti Mbak terkenal di Purwakarta, jus rasa BH. Amin. Wow, viral di TikTok, viral di YouTube. Itu semua orang pada antri. Yang pada minum, pada tutup mulut. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Suwanto dari Magelang. pertanyaannya. Ya, saya pengen punya rumah sama modal usaha Pak Haji. Ya, Dah itu aja Pak Haji. gimana caranya? Iya Pak Haji. Sama kayak ini. Sama kayak ini. Sama. Lo punya suami, punya istri gak? Punya Pak Haji. Sama ML, sama kayak dia. Tapi kan istri lo nggak ngikut. Mau gak nih? Kayak dia kan udah oke nih sehari 3 kali. Bini lo mau gak nggak ngikut? Kalau mau, pasti oke. Nah, muka lo diselakangin sama istrinya. Mau gak istri lo ngelakangin? Itu aja bos. Siap. Namanya disuwuk kalau orang Jawa bilang. Siap. Kalau Sunda namanya dicamahan. Bisa? Insya Allah Pak Ada Haji. lagi? Siap. Cukup. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Soalnya kalau lo diselakangin sama bini lo, minimal kalau sekarang kan agak ambruk tuh. Ada lagi? Ilmu mbah saya itu Pak Haji. Ilmu mbah saya dulu zaman dulu. Disuwuk. Oh benar? Iya. Ada dari dulu? Ada. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ya alhamdulillah ketemu Pak Haji bisa Hah? balik lagi ilmunya. Balik lagi. Iya. Iya. Ilmu kearifan lokal, Bos. Iya, Pak Haji. Daripada lo mesti mau punya rumah mesti nabung. Apa yang mesti ditabung? Udah pakai itu aja. Siap Pak Haji. Semua orang bisa ya. Siap Pak Haji. Oke? Terima kasih Pak Bos. Nama Nama saya Wiono dari Madiun. Madiun. Iya. Pertanyaan apa Madiun? Saya kan habis kena tipu uang 500 juta sama mobil. Nah, tuh yang blow on siapa kalau gue boleh tanya? Saya. Yang blow on? Saya. Saya. Oh iya, alhamdulillah ngaku. Terus kenapa bisa ketipu 500 juta? Kan ikut kakak ipar saya itu. Ikut ke PT SMI itu loh, trading itu loh. Oh, trading. Ya. Terus? Awalnya kan 1 tahun lancar. Saya tambahin terus, top up terus. Habis itu ditutup pemerintah itu. Oh iya. Saya kan punya tanggungan masukin apa itu? Sertifikat rumah saya sama pinjem sertifikat kakak saya tanah. Nah ini kan sudah saya ulur waktu 1 tahun. Nah ini udah habis tempo. Saya udah di WA aja sama. Pertanyaannya pengen utangnya lunas. Iya. Gampang, Bos. Celana dalam lo dibalik, kaos kutang lo dibalik, baju lo dibalik, celana panjang lo dibalik. Nanti kalau ada debt collector mau nagih lo, langsung lo difoto. Nggak usah ditagih. Kenapa? Karena yang punya utang lagi gila. Gitu. Balik aja, celana dalam lo balik, kaos kutang lo balik. Gua ada tamu, Bos, lawyer. Dia setiap persidangan selalu nggak pernah kalah, menang terus. Apa yang dilakukan? Gue periksa, cara dalam balik, kaos kutang ini balik. Nah lu coba gituin aja gitu bos. Dan lu jangan mikir, lunasnya pakai apa? Nggak boleh. Pasti lunas. Pasti lunas. Ada lagi? Itu waktu mau didatangi aja itu. Apa tiap hari? Tiap hari dong bos. Tiap hari. Lo umurnya berapa? 37. 37 hari pertama. Belum lunas 37 hari kedua, belum lunas 37 hari ketiga, 37 hari keempat kayak Pak Bambang Anco. Bambang Anco utangnya 2,5 miliar. Bambang Anco. Nanti kalau masuk di grup ngobrol Bambang Anco. Kalau lo nggak percaya, lo ke belakang tuh ada namanya Bambang Anco. Ada. Nah, dia tanya Pak Bambang Anco utangnya berapa? 2,8 miliar. Bayar gak? Nyicil. Jual aset enggak? Dia melakukan apa? Lo niru aja. Ngapain lo mesti bayar bos? Kan lagi main sinetron. Judulnya penipu bank lu. Pinjem tapi nggak dibayar. Aktingnya mana coba? Jadi jangan boleh takut. Ada lagi? Bos nih. Ada lagi pertanyaan? Itu dilakukan tiap hari kan? Bos kasih bos. Di rumah apa waktu kerja ya dilakuin? 24 jam. Sana dalam lo dibalik, BH lo dibalik.
Kalau di rumah semuanya dibalik. Kalau di kantor lo berani gak dibalik semuanya? Tidak berani. Oh nggak berani, ya udah. Ada lagi? Satu lagi, usaha saya kan semakin menurun ini. Apa usahanya? Aluminium. Aluminium. Iya. Pertanyaannya Ya pengen naik. naik. Lo bangun jam 00 dong, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran yang tadi gua ajarin. Nanti otomatis bos, omsetnya naik sendiri. Bisa? Bisa. Atau kalau lo mau biar cepat terkabul, bisa gak lo nyisirnya jangan rambutnya ngaceng gitu? Tidur. Tidurin, jadi lu biar nggak kena petir. Maksudnya petir debt collector. Jadi datangin sama petir. Rambut lo ngaceng bos. Jadi kalau kena petir lo kena gitu. Jangan sisir halus aja kayak ini nih, tuh halus. Gini. Nah, oh jangan, nanti kepleset debt collector. Ada lagi? Dah. Bisa gak nyisirnya dibalik? Ya. Lo mau yang ke kiri apa ke kanan bebas. Ya. Pokoknya dibalik. Nanti herannya debt collector salah lihat. Ah bukan, ya nggak ditagih. Kalau begitu kan debt collector, oh si ngaceng, oh langsung. Ciriin. Ada lagi? Dah. Oke, banyak apa? Nama. Nama Ibu Ibu Uum. Ya. Uum. Iya. Bukan kum-kum. Uum. Oh, Iya. pertanyaan apa Bu Uum? Saya mau jual rumah Pak Haji Rumahnya di mana? di Citayam. Ya udah sama kayak yang Bapak tadi pengen jual. Bisa gak Ibu kalau niat pengen jual rumah? Titik, pengen jual rumah. Titik. Ibu jangan berpikir, saya mau jual rumah, duitnya buat sekolahin anak saya. Saya mau jual rumah, duitnya buat bayar utang. Saya pengen jual rumah, nggak boleh. Buat modal usaha, nggak boleh. Saya mau jual rumah, titik. Di dalam hati kecilnya, nggak boleh ngebatin. Iya. Saya mau jual rumah, nanti uangnya buat modal usaha. Nggak boleh. Saya mau jual rumah, nanti uangnya buat bayar utang. Nggak bisa, itu yang bikin lemot. Iya. Sebelumnya yang mau lihat rumah itu udah lihat foto Pak Haji udah cocok, tapi datang langsung bilangnya mau cari yang lain dulu. Gitu. Ya iya, karena ibu kan niatnya kalau nanti dapat duitnya ibu mau pakai gitu. dulu. Betul gak? Iya. Nggak boleh. Iya. Saya mau jual rumah, titik. Kalau mbaknya kan enggak. Nanti kalau dia bayar, duitnya saya mau pakai dulu buat ini. Buat ini, nggak boleh. Iya. Kalau main sepak bola namanya offside. Kalau offside ada hukumannya nggak? Ada, tendangan bebas, ya kan? Kalau yang hobi bola, ibu nggak hobi bola ya? Hobinya ditendang sama bola. Jadi kalau bola ditendang sama kiper masih di atas, kita sebagai pemain yang ditendang kiper dan di atas, terus kita masuk ke daerah lawan, itu kata hakim garis offside. Kok offside? Boleh masih di atas bos. Nah, rumah belum laku, belum dibayar. Kenapa ibu udah ngeplotin? Nanti ini, nggak boleh. Ada lagi? Sekalian buat usaha juga buat Pak Haji. Ya kan tanahnya nanti kalau laku kan bisa Enggak, punya. saya udah punya usaha. Emang kenapa usahanya? Ya biar laris aja. Usahanya apa? Es teh Solo. Es teh Solo. Solo. Kayak gimana tuh dagangannya? Kan saya nggak tahu. Ya. Maksudnya? Teh Solo. Oh, teh Solo. Iya. Maksudnya sekarang nggak? Minuman. Maksudnya sekarang omsetnya nggak bagus? Ya lumayan tapi masih Maunya ada naik. Iya. Gampang lah Bu. Cara dalam ibu direndam. Nanti sebelum buka teh es Solo, ibu cawik-cawik di depan warungnya ibu. Tiap hari. Ibu umurnya berapa? 48. Selama 48 hari. Sebelum buka, air rendaman cara dalamnya, ini kan ibu, ini cara dalam ibu anggap ya. Emang ada cara dalam kotak? Nah ini direndam nih Bu, dimasukin ke dalam ember. Oh. Oke? Iya. Angkat. Taruh di sini. Ibu ambil cawik-cawik tiap hari. Iya. Nanti orang yang beli merantri seantri-antrinya. Amin. Gitu. Iya. Jangan sana dalam direnemin di es teh manis Solo. Jangan. Ntar yang minum masih UGD. Pas diperiksa di ronsen gambarnya sana dalam. Nah, boleh lah. Ada lagi? Udah Pak Haji. Banyak apa? Nama? Nama saya Ika Juliati. Ika. Pertanyaan apa Kak? Minta tolong supaya bapak saya cepatnya pulang. Bapaknya cepatnya pulang. Emang bapaknya kabur kemana? Kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia. Terus udah berapa lama kamu ikhtiar kemana aja kok belum pulang-pulang?
Udah 1 tahun lebih belum pulang. Nah kamu punya ibu gak? Punya. Nah gampang, cari fotonya bapak, tulis pulang ke rumah. Fotonya terus dilaminating, dikempit sama istrinya, sama ibu kamu dikempit. Nanti dia langsung kangen sama alat kelaminnya mama kamu. Nanti dia pulang. Tapi kalau dikempit sama anaknya, nanti dia nggak kangen. Karena kan dia belum pernah masuk ke alat kelamin kamu. Gitu. Terus Ada sama lagi? satu lagi. Saya kan mau menikah. Kapan? Ini lagi diurus Terus? surat-suratnya supaya dikasih. Laki-lakinya ada? Nggak ikut. Nggak ada? Nggak ikut. Oh nggak ikut, tapi ada kan? Ada. Oke, udah diperiksa ngaceng apa enggak? Belum. Periksa dulu. Kita kalau nggak ngaceng gimana? Supaya dikasih lancar. Hah? Supaya dikasih lancar. Oh, lancar? Iya. Gampang lah. Syaratnya kalau pengen nikah lancar, mbaknya sama si pasangannya bisa gak setiap hari jangan kepancing jengkel. Nanti rezekinya ada. Tapi kalau kamu kepancing jengkel, ya rezekinya bocor. Ada kepake lagi, ada duit lagi kepake lagi gitu. Karena kamu yang datang kemari, kamunya aja yang banyak ngalah. Gitu. Emang aku suka nggak ngalah? Ya kamu susah ngalahnya, maunya menang. Betul? Iya. Jawab dulu. Iya. Tepuk tangan dong. Coba ngalah dulu. Kan kalau bahasa Jawa namanya legowo. Kamu harus legowo. Kamu tuh kadang kurang legowo. Nggak legowo deh. Kok legowo Pak Haji? Ya kan calon kita cowoknya cowok limited edition. Gitu. Yang kalau kita omongin ada ngeyel-ngeyelnya. Ada maklumin deh. Nanti duitnya banyak. Ada lagi? Sudah. Sudah, sip, tepuk tangan dong. Bos bisa geser, ini masuk ke dalam. Bos langsung ke masjid ijab ya. Oke. Yang diusap anak yatim ya. Awas lo kalau diusap ibu yatim lo. Terkabul ya bos. Terkabul ya, mbaknya ya. Terkabul ya, laku ya. Laku ya, bos terkabul ya. Terkabul. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Bos terkabul ya. Ya geser. Yuk geser. Hah? Boleh. Boleh. Itu anak yatim udah mulai. Anak yatim dicium ya. Oke. Jangan ibu yatim. Ayo masuk. Bos, pertanyaannya apa? Yuk masuk sini. Pertanyaannya apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ada satu lagi. Yuk, mbaknya boleh. Situ. Satu lagi. Sini mas. Ayo, nggak apa-apa. Ntar geser. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya gini, Pak Haji, saya kan udah 1 tahun ini mandek ini usaha ya. Usahanya apa? Ya biasa ada di proyek gitu. Cuman saya ini ada niat ini Pak Haji mau sodako ekstrim itu Pak Haji. Apa yang mau disedekahin? Uang. Uang? Ya. Berapa mau disedekahin? Ya sebanyak seadanya dulu lah, ini baru 2 juta aja Pak Haji dulu. Boleh. Terus apa lagi? Iya itu aja. Maksudnya supaya dapat modal lah Pak Haji. Bos, tadi udah gua ajarin. Ya. Kalau lo pengen dapat modal, berapalah ya keinginan lo. Bisa gak lo jangan ngarepin sama manusia. Ya. Tapi yang diharapin ridhonya Allah. Amin. Kalau lo kan diharapin dari manusia. Ya. Nggak boleh. Ya. Berarti Allah tersaingi dong. Ya, Sehingga sama Allah jegal. Jadi nyari ridhonya Allah. Saya sedekah ke Allah, wasilahnya anak yatim RDAY, sedekah ekstrim 2 juta, ikhlas semata karena ridho Allah. Amin. Nanti lu pulang dari sini sampai rumah, ada duit masuk, Amin. bisa 20 juta, bisa 200 juta, Amin. bisa 2 miliar. Amin. Tapi kan lu, saya niat sedekah biar dapat duit buat modal usaha. Kata Allah, itu mah ngarep namanya, jangan. Bisa? Bisa. Nah, nanti lo usap deh anak yatimnya. Rumah lo di mana? Purwakarta. Nah, lo mau pulang ini malam apa mau pulang besok? Nah, yang manjur kan anak yatim gue tahajud plus anak yatim kurung. Adanya tapi jam 1. Kalau hari ini anak yatim udah pada tidur, anak kecil-kecil, orok-orok, masih orok. Besok aja pulang. Besok pulangnya Pak Haji. Ya udah, lo ijab dulu ya. Iya. Sama anak yatim yang orok-orok ya. Kita kalau ijab jangan lihat tete ibu yatim ya. Kan diusap kepalanya. Sambil nyium lo jangan lihat tetenya, kan dia pasti pada nenen masih orok-orok.
insyaallah. Ntar lu jangan mau ikut nenek, nggak boleh ya. Ada lagi? Udah cukup aja. Oke, Itu aja. bos. Sekarang lu langsung ijab aja ya. Ya, langsung. Langsung ke masjid ya. Yuk geser. Geser. Assalamualaikum Sini Pak Haji. geser pojok. Geser pojok. Geser. Bos langsung satu bos. Cowok. 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 Oke, pertanyaan apa? Saya Suparo dari Oku Timur. Dari Oku Timur. Oku. Iya. Ogan Komering Ulu. Iya. Oke, pertanyaan apa Oku? Saya pingin hutang lunas dan punya modal bersama. Bos ikutin aja ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Atau lo kalau punya istri gak? Punya. Pakai ML apa mau pakai ML? Atau mau sedekah ekstrim? Kalau Haji Marco dia sedekah ekstrim. Apa yang disedekahin Haji Marco? Mobil carry, mobil Grand Max, isi toko, material semuanya. Nah waktu dia datang kontrakannya berapa ya? 6. Sekarang kontrakannya 21. Dulu waktu datang dia nggak punya ruko. Sekarang rukonya 15. Tinggal lu mau yang mana? Gue mau sedekah ekstrim dong kayak Haji Marco. Boleh. Gue mau ML aja. Boleh. Gue mau bangun 00 tahajud. Boleh, bebas. Ada lagi? Ada. Yang kedua, saya punya usaha di bidang perikanan. Kadang-kadang hasil sama pakan nggak sesuai kan. Kepengennya kalau budidaya ini hasilnya banyak dan nggak Gampang. Tiap hari lo rendam sana dalam, air rendamannya lo siram ke kolam. Nanti lo pasti lebih banyak untungnya gitu. Tiap hari lo rendam sana dalam, airnya siram di kolam. Tiap hari, nanti begini. Ya, Ada lagi? cukup. Bos? Pertanyaannya bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Bani dari Rangkas Bitung. Saya pengen ini Pak, rumah lunas, cicilan rumah lunas, terus pengen kebangun juga gitu. Terus saya juga duda nih Pak. Duda? Saya duda. Pantesan tadi anak ibu yatim udah antri. Gue siapin 100 ibu yatim mau gak? Siap. 100 ibu yatim, gue suruh nungging, Iya. lo masukin tuh ibu yatim. Nanti pas udah bunting 100, lo gue santet. Jadi gue punya stok yatim kurung banyak. Enggak lah, bos. Kalau lo duitnya banyak, semua cewek antri, bos. Iya. Sekarang lo gak usah nyari cewek dulu, karena cewek alergi ketemu lo, karena lo gak ada duitnya. Jadi nunggu duit lo banyak. Nah, caranya lo lakuin kayak bapak tadi. Mau sedekah ekstrim, mau ibadah ekstrim. Iya. Nah, lo milih aja gitu. Ada lagi? Terus ini paling Pak, saya juga caleg nih Pak. Caleg untuk tahun depan ya. Terus pengen dapat gitu. Gimana tuh? Ya lo punya duit gak? Nggak ada, nggak Ya punya. makanya Gimana tuh? praktekin dulu dong kayak dia nih. Lo mau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Apa mau sedekah ekstrim? Apa yang lo punya disedekahin. Jadi semua baju yang ada di lemari lo sedekahin. Iya. Yang nggak boleh apa Pak Haji? Celana dalam nggak boleh disedekahin. Kenapa? Belum tentu ukurannya pas sama orang. Ada lagi? Ya, cukup Pak Haji. Oke, bos apa? Assalamualaikum. Pertanyaannya apa, Bos? Nama saya Marjuni, Pak, dari Oku Timur. Oku Timur. Ya. Pertanyaannya? Ya, satu, saya ini usaha kan di perdagangan ikan. Ingin punya modal sendiri, nggak pinjam-pinjam. Nah, kedua Gimana itu... caranya? Iya, gimana? Sama kayak bos tadi, sama kayak Haji Marco. Kalau Haji Marco diambil dua-duanya. Dia ya bangun jam 00, dia senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz selama 7 bulan ya? Selama 7 bulan. Nah, dia bisa dapat modal, dia bisa berangkat ke Eropa gratis. Toko penggilingan padi yang udah 17 tahun nggak laku kejual. Nah, lo tinggal milih aja. Mau yang mana? Gue bangun jam 00 Ji, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kayak Haji Marco, oke. Gue mau sedekah ekstrim Ji, oke. Pilih yang mana aja. Ada lagi? Ya, sama ini Pak Haji. Kalau orang itu punya hutang kok susah bayar. Kan kalau di RDAY nggak boleh orang yang ngutang sama kita tagih, nggak boleh. Kalau di RDAY nggak boleh. Orang yang ngutang sama kita nggak boleh ditagih. Emang kenapa? Karena bro-onnya lu. Kenapa orang minjem dikasih? Karena duit kan nggak ada saudaranya.
Nah lo tinggal minta sama Allah. Pasti Allah ganti 10 kali lipat. Pasti. Nah Haji Marco juga duitnya dipinjam sama orang. Dulu agak blow on. Akhirnya diganti sama Allah. Wasilahnya siapa yang ganti? Bapaknya bagi warisan. Betul? 400 juta. Orang utang cuma 40 juta. Diganti sama Allah 400 juta. Udah jangan ditagih bos. Itu. Ada lagi? Ya sudah, terima kasih. Oh, jangan ya. Ya. Kalau ditagih cuman bayarnya seutangnya doang. Tapi kalau nggak ditagih, masuknya 10 kali lipat. Contohnya Haji Marco. Utang 40 juta, dia nggak tagih, masuknya malah 400 juta. Ilmu RDI begitu. Ngapain ditagih? Nggak penting. Gue pentingnya diganti aja sama Allah. Nih bos, contoh ya bos. Bos sama gue tuh satu kandung. Misalkan nih ibu kita dia nih. Nih ibu lo, nih ibu gue. Lo ngutang sama gue. Taruhlah 40 juta. Gue bilang nih sama mak gue. Mak, kakak punya utang 40 juta. Apa kata mak gue? Jangan ditagih. Biar gimana tuh kan kakak kandung lu. Jadi gimana dong? Ntar gue ganti. Warisan dia gue ambil buat lu. Jadi yang harusnya lo mati di 2023. Lo gak bakal mati. Yang mati dulu siapa? Yang punya duit. Lumayan umurnya panjang. Gitu bos. Nanti diganti. Pasti dong diganti. Daripada lo nagih. Kan stres lo nagih. Nah, ini umur lo pendek. Yang rugi siapa? Gue melayat ke lu. Ada lagi? Ada lagi ya pertanyaan? Ya, ada Pak Haji, kan ini Deketin Mike. ini kan taruhlah mau habis Lebaran itu kan buat rumah dapur. Ya itu gimana mana pokoknya harus jadi. Gitu. Gimana harus jadi? Caranya itu soalnya Kan lo belum bangun jam 00, belum senyum, belum mandi pagi, belum sholat tahajud. Kerjain dulu aja ilmu gua dulu RDAY, praktekin. Terus lo udah colek belum? Alat kelamin lo, colek. belum. Taruh di mulut lo. Punya duit, butuh berapa lo bangun rumah dapur? 100 juta cukup gak? Ya 200 juta cukup gak? insya Allah cukup itu. Nah 100 juta dari alat kelamin lo 9 kali, 100 juta lagi dari alat kelamin bini lo colek di mulut lo. Jadi double, 200 juta. Amin. Alat kelamin bini lo nyumbang cepek, alat kelamin lo menyumbang cepek, pas 200. Ada lagi? Berani gak nyolek alat kelamin bini lo? Ya beranilah. Beranilah. Enggak berani? Berani. Emang mau nyolek. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Oke, Pak Haji. bos. Pertanyaan apa ya? Ya, saya Heru dari Blitar, Pak Haji. Heru dari Blitar. Iya. Oke. Kegiatan seharinya apa, Heru? Saya usaha di rumah saja. Apa yang lo usahain di rumah? Ya, Pak Haji, seperti roster, seperti cor-coran gitulah. Hah? Roster dari cor gitu. Lubang angin. Oke, terus? Ya, seperti teras-teras gitulah. Sekarang pertanyaan apa ya? Ya. Saya mengikuti ilmu Pak Haji ini sudah lama sebenarnya. Banyak hal-hal yang... Udah lo praktekin, ada gak yang lo dipraktekin ilmunya gue RDI, udah ada yang lo praktekin belum? Sudah, Pak Haji. Udah ada yang terkabul belum? Sudah. Nah, lo meraktekin apa tuh? Kan belum ketemu gue udah meraktekin terus terkabul. Lo meraktekin ilmu RDI yang mana yang terkabul? Ya, mulai dari bangun pagi, senyum dan sholat tahajud dan baca Quran itu, Pak Haji. Yang terkabul apa contohnya? Contohnya baru-baru ini ya sekitar satu setengah tahun yang lalu lah. Istri saya baru diangkat jadi pegawai negeri. Diangkat jadi PNS. Tepuk tangan dong. Wow. Lu meraktekin ilmu RDAI itu langsung tuh ada hasilnya dari Allah. Iya Pak Haji. Ya, tapi sudah lama itu Pak Haji. Saya mulai dari 2018 mungkin Pak Haji. Udah meraktekin? Iya. Wow, top bener. Berarti gua ngajarin dia suruh bangun jam 00, bangun jam 00, bangun. Nggak salah ya? Iya Pak Haji. Karena kan lu udah meraktekin kan? Iya Pak Haji. Wow. Terus meraktekin ilmu RDAI apa lagi yang terkabul bos? Ya seperti centong, seperti camak juga. Nah hasilnya apa bos? Dari centong sama dicamain ada hasilnya apa bos? Biar nanti ditiru sama teman-teman. Iya. Ya seperti orderan masuk gitu Pak Haji. Orderan masuk? Iya. Wow, tepuk tangan dong bos. Nah gimana meraktekin centongnya kalau gue boleh tahu?
Ya cuma saya gerakan di sini Pak Haji. Nah, sambil ngomongnya apa? Ya atas ridho Allah dan kerumahan anak yatim. Orderan masuk gitu Pak. Dan masuk orderan? Iya Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong bos. Waduh, padahal belum ketemu saya ya. Belum Pak Haji. Nekat aja meraktekin ya. Iya. Nah, ilmu. Terus kemana? Tadi pagi saya kan kesini tiba setelah subuh Pak Haji. Setelah subuh itu saya mau sedekah. Sedekah di depan itu kan belum buka Pak Haji. Belum buka. Iya, tapi saya sudah niat Pak Haji. Sudah niat mau sedekah. Mau sedekah, Ustadz kan belum ada. Anak yatim udah bubar. Iya. Tapi lu udah niat mau Udah sedekah. niat, iya. Terus balasannya dari Allah apa tuh baru niat aja belum sedekah? Ada pelanggan saya telepon Pak Haji. Hah? Ada pelanggan telepon. Ada pelanggan telepon? Iya. Dia ngomong apa? Order barang Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Waduh. Padahal belum nyerahin uang sedekah. Belum. Baru niat doang. Baru niat doang. Oh gelo, mantap. Terus satu lagi kalau ada, ingat-ingat ada gak satu lagi meraktekin ilmu RDA apa? Terus dulu itu yang pertama-tama itu saya itu berdoa pengen punya uang Pak Haji. Pengen punya uang yang banyak ya. Punya uang yang banyak? Iya. Saya hanya asal nyelutuk aja Pak Haji. Asal nyelutuk aja? Apa Iya. celutukannya? Ya pokoknya saya pengen punya uang miliaran lah. Tapi ternyata nggak dikasih Pak Haji. Kenapa nggak dikasih? Ya, dikasihnya itu wujudnya beda Pak Haji. Apa wujudnya? Ternyata anak saya diselamatkan dari musibah Pak Haji. Diselamatkan dari musibah? Iya. Tepuk tangan dong. Wow, lebih dari uang dong ya? Iya. Lebih dari uang. Lebih dari uang itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilai adanya Pak Haji. Wow. Istri saya kena COVID-19. Istri kena COVID-19? Iya. Mati apa enggak? Enggak jadi. Harusnya mati ya? Harusnya mati Pak Haji. Iya, di mana orang kena COVID kan jarang hidup. Iya. Wow. Parah Pak Haji. Hah? Parah. Parah? Istrinya parah? Ini paru-paru sudah ngeplek hampir semua Pak Haji. Paru-paru udah? Ngeplek semua Pak Haji. Udah ngeplek, udah putih, udah putih. Ya sudah hampir penuh Pak Haji. Udah hampir penuh. Sudah sesak napas nggak bisa napas. Udah nggak sesak napas, harusnya Iya. mati ya. Iya. Tapi itu yang namanya duit banyak, Allah ganti dari kesembuhan ya. Iya Pak Haji. Wow. Tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua itu sebelum itu anak saya Pak Haji. Anak saya itu hampir hanya di pantai selatan Pak Haji. Di pantai selatan? Iya. Terus? Kebetulan saya itu masih di pinggir. Masih di pinggir. Saya hanya cuma bisa melihat Pak Haji. Apa? Hanya cuma bisa melihat, nggak bisa menolong. Kamu hanya Iya. bisa ngelihat Dari jauh. dari jauh. Iya. Baru saya Jadi anaknya keseret ke tengah? Ya hampir Pak Haji. Hah? Hampir. Hah? Hampir. Oh hampir? Iya. Dipegang sama istri saya. Oh dipegang istri? Iya, dipegang hanya satu tangan. Sebelah pegang anak saya dengan panik, sebelah pegang HP. Dengan tangan saya itu loh nggak kuat Pak Haji. Dengan pegang tangan saya itu nggak kuat istri saya itu. Hampir hanyut. Hanyut. Terus HP-nya dilepas di pantai itu. Hilang habis itu. Demi anaknya itu. Iya dong. Daripada ngambil anak gue, mending ngambil HP gue aja. Biar setannya bisa main TikTokan. Kata setannya, alhamdulillah daripada gue ngambil anak lo, mending lu kasih HP gue aja. Iya, Jadi mungkin setan begitu main Haji ya. TikTok di tengah laut, ah. Mungkin begitu Haji. Oke, tepuk tangan dong. Wow. Saya baru sadar gitu kalau uang itu nggak ada nilainya. Gak dibanding dinilai, yang keselamatan, penting kan Mas. anak masih ngumpul, istri masih iya. ngumpul. Iya, Apa artinya duit? Makanya tadi tamu gue telepon dari Depok. Ji, laki gue koma di ICU Ji, udah 90 hari. Ada gak tamu lo tuh yang pakai peci 2 sama yang paling pojok? Mau gantiin laki gue koma, ntar gue kasih 100 miliar. Jadi ntar gue tanyain dulu, mau gak lo? Gak mau kan? Gantiin pasien gue yang koma, tinggal nunggu aja, tapi lo dikasih kan 100 miliar. Berarti duit gak segalanya ya? Iya, gak segalanya. Nomor Pak satu Haji. umur panjang, rezeki Iya. panjang, kesehatan panjang, Iya. pernikahan panjang, dan Iya. alat kelamin pada panjang kan? Yang penting itu kan? Iya, Pak Haji. Karena kalau nggak panjang nggak bisa ambles ya. Iya. Iya. Sekarang pertanyaan apa bos? Dari Blitar. Ya, pertanyaan saya gini Pak Haji. Saya mau Pak Haji itu ngeker saya lah. Iya, apa yang gua saya. keker? Udah gua keker alat kelamin lo kecil. Jawab.
Jawab. Iya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Bos, gue bilang alat kelamin lo kecil, betul gak? Lo bilang iya, itu ibu-ibu langsung mesem semua bos. Yang gak gue harapin si bapak nih. Yes, pertanyaan apa bos? Ya kadang-kadang kan ya sering juga Pak Haji. Istilahnya kan kita itu kan berharap hajat itu terkabul Pak Haji. Ya. Ya mungkin ada sisi keburukan saya lah yang menghijab doa saya. Ya. Sekarang mau lo punya duit banyak, apa-apa Ya. kan gue nggak tahu. Ya seperti itulah punya. Oke, ya. gampang. Ini berlaku semua ya. Kalau pengen duitnya banyak, syaratnya hanya 3. Mau 4 juga boleh, tapi 3 yang utama. Apa tuh? Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Ya Haji. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Ya Haji. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Itu doang. Kalau masalah keyakinan mah itu udah kewajiban lu. Iya, Haji. Kalau masalah sholat 5 waktu mah kewajiban kita. Ya. Kalau namanya baca Quran mah memang harus. Tapi kalau lo sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, rezeki lo wus. Sedekah subuh lo nggak bolong, wus. Sedekah Jumat barokah 1 juta nggak bolong. Nah tinggal lo mau gak? Kalau mau lo tinggal jalanin. Ntar besok pada saat lo punya rumah 1000 meter, lo punya mobil Pajero, lo tinggal datang ke sini testimoni. Pak Haji. Amin. Nah, iya, ntar Pak Haji aku mau testimoni. Ya Haji. Kan dulu saya kan ke sini ada kumis. Nah, sekarang saya kumisnya udah nggak ada Pak Haji. Gantinya Pajero. Nah gitu. Ya kan kalau punya kumis rata-rata nggak bisa punya Pajero. Krok kumis lo, nanti Pajeronya nongol. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Kalau sholat jamaah itu sebelum azan itu setiap waktu apa hanya sebelum sholat jamaah tuh setiap waktu dari subuh sampai isya. Masuk saya nggak boleh bolong. Maksud saya gini Pak Haji, kan sebelum azan sudah duduk di masjid. Itu masuknya waktu subuh atau waktu semua Pak Haji? Semua. Oh semua. Semua. Bos, kalau lu nggak paksain besok, nanti kalau lu meninggal, ntar ada siksa kubur. Tapi kalau lu lakuin, lu nggak ada siksa kubur. Begitu. Berani gak lu? Gitu Haji ya. Kali kalau sholatnya sebelum azan udah duduk di masjid, lu nggak ada siksa kubur bos. Tapi kalau lu nengok kuburan bos, setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Kalau ditanya sama kita, mam, lo kalau manggil bini lo apa? Gimana Pak Haji? Lo kalau manggil bini lo apa? Bunda. Bunda, tengokin aku di kubur bunda. Jawab sama istri lo. Kan kata Pak Haji setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran, nah lo disiksa di kubur. Makanya lo paksain sebelum azan, paksain harus duduk di masjid. Begini bos. Ada lagi? Ya, makasih Pak Haji. Oke, ibu apa? Nama. Assalamualaikum. Ya, nama. Saya Parse Dari Semarang. Semarang. Pertanyaan apa Semarang? Saya mau suami saya biar cepat pulang. Gampang mbak. Kempit fotonya, masukin ke alat kelamin kamu tapi dilimiting. Karena kalau nggak dilimiting nanti berjamur. Numbuh pohon toge. Kempit. Pulang nanti dia pulang. Ada lagi? Ya, saya maunya biar rezeki melimpah ruah. Kan nanti kalau lakinya pulang kan otomatis. Jadi nanti kalau lakinya pulang, ibu ML tiap hari, nanti rezekinya kan banyak. Ada lagi? Sudah. Oke, praktekin ya. Ya, makasih. Cari fotonya suami bisa gak? Bisa. Nah, terus ditulis belakangnya. Pulang ke rumah, pulang, ingat anak, istri, pulang. Nanti pas dikempit, nanti suami kan kesana kayak dikejar sama petir. Tis, pulang dia pasti. Dia cuma janji-janji terus Pak Haji. Ya iyalah, soalnya kan duitnya nggak banyak, belum banyak, duitnya habis dia, kepake, mau pulang jadi emak rikuh. Nah, nanti kalau dikempit dia pasti pulang. Ada lagi? Sudah. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himatul Aliyah dari Semarang. Pertanyaannya Semarang. Ya. Mau itu jual kapling supaya cepat laku, terus
Ya mintanya yang harga setinggi-tingginya. Gampang lah Mbak, kalau Mbaknya pengen jual kapling, syaratnya jangan niatnya saya mau nawarin ini biar laku, jangan. Pokoknya gue nawarin aja ke semua orang, nawarin. Tapi sebelum nawarin, Mbaknya colek dulu alat kelamin Mbaknya, tempel di mulut. Pasti beli, pasti beli, pasti beli. Mbak, aku mau lihat kaplingannya Mbak. Nah sebelum berangkat Mbaknya di rumah diremes dulu alat kelaminnya. Nah nanti yang meremes tangan kanan. Nah Mbaknya nih nggak boleh megang gas. Kalau megang gas waktu loncat motornya. Nah gini nanti nih buat salaman. Mbak gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Kamu sehat ya? Sehat. Langsung kamu waktu ngeremes beli DP. Salaman. Nanti dibeli dan DP. Ada lagi? Mau kerja ke Australia supaya prosesnya. Nah lu mau kerja ke Australia tapi mau kerja kaplingan. Ya, itu, milih yang mana? Ya itu kan mau buat nyarutan sebetulnya. Jadi kalau mau ke Australia, ya lo cari bendera Australia, lo kempit aja di alat kelamin lo. Nanti lo berangkat ke Australia, terbang tuh benderanya sih. Ada lagi? Ya sementara itu aja dulu. Praktekin ya. Oke, Mbaknya apa? Gemeter Pak Ji. Gemeter. Gemetar saya. Gemeter. Yang gemeter alat kelamin apa dada? Seluruhnya. Hah? Seluruhnya. Seluruhnya. Tadi gue pesan sama YouTube kalau bisa alat kelamin jangan begeter. Pertanyaan apa? Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu siapa? Jamsiah dari Blitar. Jamsiah dari Blitar. Yang pernah kirim cintong Pak Ji. Pernah ngirim centong. Terus pertanyaannya apa? Saya itu pengennya 1 bulan dapat uang 10 miliar tanpa kerja. Tapi mana mungkin Lah, muka nggih niku. begitu. Nggak nggih niku. Masa mukanya 10 miliar begini? Yuk, nggih. Mantesin dulu. Nggih. Terus? Saya itu sudah berusaha apa yang di Pak Kaji nggih. Mulai tahun 2018-19. Pertanyaannya, kenapa belum terkabul? Enggak tahu Pak Haji. Hah? Enggak tahu. Iya maksudnya nanya kan kenapa belum terkabul Pak Haji? Saya jawab, karena ibu terlalu banyak menghayal. Kalau nanti saya terkabul, saya buat nyarutang utang. Kalau saya punya uang, saya buat bayar utang. Nggak boleh, terkabul dulu. Jangan menghayal. Ibu tuh banyak menghayal. Kalau yang boleh menghayal anak kecil. Kan ibu udah sepuh. Nggak boleh menghayal. Jadi ibu bolehnya pasti terkabul. Pasti terkabul. Nah ibu enggak. Nanti kalau uang ada saya mau nyarutang ini. Nanti kalau saya punya uang saya mau bayar ini. Itu yang nggak boleh bu. Namanya offside. Kan bolanya belum dipegang. Jadi ibu apa dong yang boleh? Yakinnya aja. Pasti gue hari ini dapat duit. Pasti. Nah ibu pastinya kalah. Jadi intinya gini. Banyak menghayal dibandingin banyak bersyukur. Harusnya banyak syukur. Kan ayatnya gini. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Tapi kalau ibu menghayal nggak ada ayatnya gini. Siapa yang menghayal akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayat itu. Tapi ibu menghayal. Apa tuh menghayalnya? Kalau nanti ada uang masuk, saya mau bayar ini. Saya mau bayar ini. Nggak boleh. Setuju? Iya, setuju, Pak Haji. Nah, apalagi pertanyaannya dari Blitar? Saya itu sudah praktek semuanya, Pak Haji. Ya, tapi kan nggak ada yang terkabul. Ada nggak yang terkabul? Yang terkabul selangkangan. Nah, gimana meraktekin Cucu selangkangan? saya itu tes di Surabaya, UNER. Anak, cucu tes di UNAIR di Surabaya. Gagal. Hah? Gagal. Langsung terus tes teng Lemhanas. Niku pamit saya selangkangi. Aja dapat juara 1. Dapat juara 1. Terus waktu masuk. di UNAIR nggak diselakangin ibu. Nggak pamitan, Pak Nggak Haji. pamitan, nggak. Jadi ibu nggak selakangin jadi gagal. Enggak. Wow, berarti
itu alat kelamin ibu manjur bener tuh. Bisa gak nih bapak-bapak diselakangin? Nggak Supaya bisa. seperti yang di Lemhanas itu. Nggak bisa Pak Haji. Oh nggak bisa. Nggak Ya, bisa. ya. Tak kira iso. Iya. Cucu saya yang kecil-kecil itu ya juga itu. Cucunya kecil-kecil diselakangin. Ngomongnya gimana? Ya, atas ridho, karena ridho Allah Subhanahu wa taala kamu lolos di Pondok Gontor. Terus Lolos di Pondok Gontor. Terus yang satu lomba matematika, lomba fakih ngoten niku nggih fikih nggih. Niku ya juara 1. Juara 1. Sebelum ibu selakangin dulu. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Bu, ini semua yang hadir pada gumun. Kok cucunya pada terkabul? Bentuk selakangan ibu kayak gimana coba? Ya bagus Pak Oval, Haji. apa bulat, apa lonjong? Alah Pak Haji, Pak Haji. Segi empat ya? Kayak tahu ya? Iya. Apalagi yang ibu praktekin terkabul? Ngaji nggih kula selakangi. Yang ngaji? Ya. Yang ngaji ibu selakangin. Hasilnya apa? Juara 1. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Antung Pak Haji, juara lomba apa le kae? Apa le? Ikan lele. Sing Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya. Tasean kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Bu, niki kan selakangannya ibu super manjur. Biar yang Semarang, Blitar, Palembang, mana? Rangkas Bitung. Biar terkabul seperti cucu ibu, boleh gak hari ini diselakangin dulu Bu? Sebelum dia pulang Bu? Enggak. Oh mahal bos katanya. Mahal. Karena ada barcode-nya bos. Iya. Mandi pandan. Mandi pandan. Entong juga sudah. Mandi pandan. Ada gak yang terkabul meratakan mandi pandan? Ya ada pembeli. Hah? Ada pembeli. Ada pembeli. Itu mandi pakai pandan. Ada pembeli. Wow, tepuk tangan dong. Ngerendam celana dalam. Celana dalam. Oh ibu masih pakai celana dalam? Iya Pak. Oh tak pikir pakai. budol. Pakai Pak. Rendam Dicawek-cawek celana nih. dalam, taruh di ember, terus dicawik-cawik. Dicawek-cawek nih. Nah, Pada hasilnya apa setelah cawik-cawik rendaman celana ya dalam? ada pembeli. Ada pembeli. Wow, tepuk tangan dong. Tapi enggak banyak loh Pak Haji. Gak bama, itu kan Nggak sesuai banyak. dengan tumbuh rambutnya. Kalau rambutnya lebat, pasti pembelinya lebat. Terus centong Pak Haji. Kalau dicukur, hilang, bubar kere, bubar. Jangan dikerok. Kalau bisa dikasih itu apa? Gula pasir. Ibu meratekin centong. Apa Iya. hasilnya setelah Saya meratekin itu centong? jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Sudah Bogor itu artinya Bogor ini tidak bisa apa-apa. Tinggal napas tok. Tidak Tinggal merasakan napas luwe, doang. tidak merasakan ngelak, pun mboten bicara nopo-nopo. Lah, keluargane bicara. Mbak Jam, jane ngene iki yo sudah ikhlas Pak Haji, tapi Oke. mesak nih terus Coba ibu saya ngomong bahasa Indonesia biar Iya. yang dari Palembang nggak pingsan. Ngomongnya artinya apa bahasa Indonesianya? Coba pakai bahasa. Mbak ini loh sakit, kasihan sudah begini, kasihan sama badani. Terus ya sudah sudah ikhlas dan sudah ikhlas keluarga. Coba Mbak cari centong Mbah Haji, cari centong terus kok ndak temu-temu. Saya teng wingking teng belakang. Jadi temu terus saya centongi melorot ngoten. Mocone nopo Bu? Bacanya apa sambil Atas nyentongin? itu Allah Subhanahu wa taala.
sing sakit ben bapake diparingi lancar pesat roe nggih kaya petir. Diparingi husnul khotimah. Meninggal. Maksudnya kan Lah, ini ucapnya sama biar anu. cepet, biar Nggih, lah cepet. soalnya Karena kan pun nggak mati-mati, nggak mati-mati gantung. ke empun anu. Gantung. Kalau orang kan mesti pakai daun kelor. Nggih. Ini nggak usah pakai centong. Kalau Keluargane diucapnya sembuh. Tapi kan biar lancar. lancar. Nah dia lancar mati. Paring husnul khotimah. Iya. Soalnya saudaranya Kayak petir. sudah ikhlas saudaranya. Harusnya nih kalau tamu RDAY kan ada ibu hamil. Baru 6 bulan anaknya lahir prematur di Bekasi. Nah pas prematur meninggal. Nah ditaruh di ember. Nah ada orang nanya, itu rame-rame ada apa? Oh ada bayi prematur barusan meninggal. Coba punya centong nggak? Centong kayu ada di belakang, diambillah centong kayunya, ditepok-tepok tuh di embernya mayat. Hidup ya, hidup. No udah banyak orang pada ngumpul, hidup ya, hidup. Oi, hidup. Nah kalau ibu kan niatnya tadi biar lancar. Lek sembuh ya cepat sembuh. Oh nggak boleh, itu kan pilihan. Kalau itu pilihan, kalau pilihan pasti diambil yang jelek. Makanya kalau hajat jangan 2, harus 1. Yang ngaceng ya, nanti ngaceng jangan. Kalau urip yang ngaceng, nek ora urip ya nggak bisa. Jadi mesti 1. Hidup ya, hidup. Tuh orang-orang udah pada ngumpul, ayo hidup. Oh, nah jangan bilang kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau mati, pasti milih mati. Makanya kalau bisa ucapan adalah doa bapak dan ibu. Kayak saya nih, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robiconnya yang datang. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Papa daripada Robicon mendingan Hummer. Dua-duanya nggak terkabul. Jadi kalau anak ngomong begitu, jangan dengerin. Tetap Robicon. Syekh Sudais, jangan nakal. Kalau nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Kalau nggak jadi imam Masjidil Haram, jadi pengusaha. Nggak boleh. Pasti dapetnya yang jelek. Nggak apa-apa, nih pengalaman. Besok ibu kalau ijab 1 hajat, 1 ijab, 1. Jadi nggak boleh. Kebanyakan kan kalau tamu RDAY gini, 1 sedekah 5 hajat. Oh nggak boleh? Nggak boleh. 1 sedekah ya 1 hajat. 1 hajat ya 1 ijab. Ini kan kebanyakan kan 2 hajat. Nggak boleh 1 hajat aja. Kalau 2 istri, 5, 6, 7 istri boleh. Gitu. Pak Haji, masalah sedekah subuh kali sedekah sama sedekah Jumat. Dapat 14 Jumat niku sudah macet uangnya. Terus subuh juga macet. Saya milih baca Quran. Baca Quran biar jadi terbit itu 12 juz. Akhirnya saya menyicil saat sebelumnya jam 12. Ya dapat 3, napa dapat 4, jam 10, napa jam 11. Lah di rumah saya ini jam 12 ya ada jago kluruk terus ini. Bagaimana? Kan, ayam jagonya biar nggak keluruk dikasih plakban cangkemnya. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa digendong dulu bentar, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa digendong dulu, terus nanti spesial ada lagi. Terus Pak Haji, lek masalah baca Quran niku terus nopo? Terus dari jam 00 sampai matahari terbit. Udah matahari terbit stop. Kalau belum jam 12 jangan baca Quran, nggak mungkin terkabul. Hanya dijanji-janjiin doang. Besok kamu cair ya. Berapa? 1 juta US dollar. Iya, tapi lu mesti bayar dulu pajaknya. Kan kita nggak punya uang buat bayar pajak sampai kapanpun nggak bakal lancar. Kenapa? Karena nyolong star.
Orang belum waktunya baca. Kan bacanya mulai jam 00. Ini bacanya dari jam 10. Emang gurunya ngajarin jam 10? Nggak ngajarin, jadi ngikutin. Patuh sama guru, mahabbah sama guru. Jadi jangan suka nyolong star. Kalau nyolong star, sampai kiamat nggak bakal terkabul. Kok gitu? Kan mulainya jam 00. Ini enggak, saya baca dong dari jam 10 malam Pak Haji. Kata Allah ya nggak gitu, kan gurunya jam 00. Tidak dapat 12 juz Pak Haji. Ya kan belum dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin nggak mungkin kaya raya. Nggak mungkin kaya raya Roni. Roni waktu datang 2015 omset dagangannya per hari 20 juta. Ini kan satu angkatan, satu liting sama Roni. Sekarang omsetnya Roni dagangannya 600 juta per hari. Jangan bilang saya nggak dapat, ulangi lagi. Ini nggak tamu-tamu kreatif sendiri. Saya biar dapat 12 juz, 13 juz, saya baca Quran dari jam 10. Kan syaratnya baca Quran kan tahajud dulu. Ini nggak nyolong star. Terkabul, boro-boro. Nggak bisa terkabul. Jadi jangan ikutin suhunya. Ada lagi? Itu Haji masalah daripada bolong-bolong. Saya stop. Ya nggak apa-apa, Nggak tapi apa ya. lemot hajatnya. Gitu. Lah, kadang-kadang nggak ada uang Pak Haji. Ibu makan sehari berapa kali? Nggak, ya 3, ya 2. Ya 1 aja, yang kedua sama ketiga disedekain. Begitu. Jadi sedekah tuh maksa Bu. Ini juga maksa. Pada saat dia sedekah, emang nggak dihujat sama orang tuanya? Dihujat nggak? Pinjam mic sini. Coba cerita lu. Sedekah ekstrim, dibantai sama bapak kandung lu. Coba. Habis sedekah di RDAI dibantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika saya bersedekah ke Pak Haji itu, kata Pak Haji kan, lo maunya mancing apa di sini? Saya bilang saya maunya uang banyak, terus semuanya pokoknya sedekah apa? Dapat sesuatu yang ekstrim, yang gede-gedean. Terus kata Pak Haji, ibarat mancing, lu mau mancing ikan lele ya pakai apa? Pakai cacing. Kalau mau mancing ikan tuna ya pakai cumi-cumi atau enggak udang. Kalau mau mancing ikan paus ya pakai tuna yang besar gitu. Jadi saya kebetulan waktu datang ke Pak Haji nggak ada uang. Terus kata Pak Haji, sebelumnya saya terus terang udah kemana-mana, Banten, Bandung, Sukabumi, terus sampai ke ujung Kulon sana ya, sampai Cianjur juga. Sama nyariat ke Pak Haji, ya, nyariat. Tapi itu juga kan nggak gratis. Saya terus harus dikasih harus bayar mahar. Terus harus beli kambing lah, harus apa. Sampai-sampai untuk beli itu saya pinjam ke mertua karena mereka bilang buat apa Ji? Buat nyariat gitu. Nanti saya bayar gitu. Saya ngutang. Terus lama-lama saya juga minjem ke bapak juga. Uang buat nyariat juga, tapi alhamdulillah nggak ada yang kekabul. Terus pas saya datang ke Pak Haji, kata Pak Haji lu harus kalau memang hajat itu ekstrim, lu harus ngasihnya juga yang ekstrim. Kebetulan saya ada kendaraan 2, saya bilang sama istri, mama kita kan udah kemana-mana, udah aja kita ke kandang gitu, ke Pak Haji, karena yang saya lihat itu di sini yatimnya ada, motivatornya Pak Haji ada, tempat ibadah juga ada, terus amal-amal yang ada anak-anak yatim ada yang pada ngaji, yang pada apa ada, terus yang terkabul juga sempat saya ngobrol sama mereka di kandang ini banyak, walaupun saya lihat Pak Haji itu kaya, banyak mobilnya ratusan, terus saya juga pengen juga ngasih sedekah yang ekstrim. Akhirnya saya kasih mobil Suzuki SS sama Grand Max. Ketika saya kasih ke sini, itu bapak saya langsung datang ke sini ke rumah, langsung caci maki saya. Hei Haji Marco, gitu Marco, istighfar gitu. Itu kemarin udah nyariat ke Bandung kemana-mana itu udah pakai uang bapak, pakai orang mertua gitu. Sekarang itu mobil semua dikasih ke kandang gitu. Haji dulu kan udah kaya gitu. Yatim juga kan bukan di sini doa di Haji doang, tapi juga ada di kampung-kampung kita juga.
Terus emang adik-adik kamu semuanya pada punya mobil gitu. Saya bilang iya sih Pak, saya tahu, tapi saya udah yakin ke kandang, ke Haji Dwi, karena saya udah lihat banyak, karena selama ini juga kadang-kadang saya berobat misalnya ke Banten, ya kalau saya lihat tuh yang nyeratin saya rumahnya, maaf ya, sama saya aja gedean saya gitu kan, terus masuk pelosok juga gitu kan. Saya alhamdulillah rumahnya ada 700 meter, sedangkan ibaratnya yang saya datangin itu boro-boro mobil, motor pun nggak ada gitu. Pas saya datang ke sini itu kelihatan semuanya, dan saya lihat orang-orang yang udah pernah terkabul pada sedekah, dan saya selama ini juga saya belum pernah sedekah yang seperti itu, boro-boro mobil ibaratnya kasih 1 juta aja gitu sedekah, belum pernah. Tapi pas saya ke sini saya yakin. Kata Pak Haji kan harus yakin. Yakinnya itu di sini saya belajar yakin, dan belajar juga prosesnya, karena prosesnya nggak langsung jadi, harus ngelakuin banyak ritual di sini kayak ngaji, baca Yasin Tabarok Waqiah di sini sama usulnya itu di sini hampir setiap hari sampai saya hafal alhamdulillah. Terus ketika saya terkabul, alhamdulillah bapak saya juga dengar gitu. Akhirnya bapak saya datang ke saya, Ji masih ke kandang Meji gitu. Masih Pak, alhamdulillah kamu dapat hidayah, kamu terkabul. Tadinya kan istighbar gitu ya. Nah itu semuanya butuh proses, dan semuanya tuh kata Pak Haji, ya kalau lu mau nanam padi pasti itu ada ilalang atau rumput itu pada tumbuh. Jadi nggak sesuai yang kita pengen tuh semuanya lancar, tapi ada aja kerikil-kerikil yang bikin kita tuh bener nggak ya, atau ini kan nggak sendiri, dia kan berapa bersaudara? 9, saya anak nomor 1. Ini anak nomor 1. Adiknya juga nggak setuju dia sedekah kemari. Iya. Gue bilang jangan dengerin. Sekarang lo lihat dulu, yang lo datengin kayak mana mak lo? Iya. Kayak Pak Haji, ya udah ikutin. Kecuali kalau yang kita datenginnya nggak kaya. Lu punya gak Robicon? Enggak. Ya udah lu pasti nanti punya. Lu apa hajatnya pengen jual penggilingan padi udah 17 tahun gak laku. Iya, betul. Paksain sedekah ekstrim. Iya. Bonusnya dia sedekah ekstrim laku gilingan padi yang udah 17 tahun gak laku. Iya, Betul? betul. Berangkat ke Eropa gratis liburan 45 hari, tiketnya ekonomi tapi naiknya bisnis. Betul? Betul Pak Haji. Lu tuh mau sedekah mikir, aduh gue mau sedekah duit nggak ada. Kan sedekah besok tolak bala, udah santai aja. Oh ya jadi Pak Haji, betul juga Pak Haji. Lu ntar liburan lu bukannya ke Eropa, nanti Asia, keliling Asia, betul Pak Haji. Sampai ke Dubai, sampai ke Turki, kita itu ke Cina juga gitu. Itu benar Pak Haji, betul banget. Jadi maksa. Ada lagi pertanyaan? Pegang. Ada lagi pertanyaan? Emang gue bikin lali, kalau nggak lali lo banyak nyerocos. Ada lagi? Coba Pak, ini centong ini bagaimana Pak? Bagus, gak usah dipegang. Bagus. Karena alat kelamin kamu kecil, jadi centongnya kecil. Cocok. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Sedekah Jumat. Barokah 1 juta, maksain sedekah Jumat barokah 1 juta. Lah terus uangnya itu lho Pak, dari mana? Diganti Quran Itu namanya ngeluh. Jadi pada saat hari Senin, ibu udah ngomong dalam hati, pasti ada uangnya. Ngucap terus. Terima kasih Allah, terima kasih. Pasti besok saya bisa ikut sedekah Jumat barokah 1 juta. Pasti besok Jumat barokah saya bisa. Terima kasih Allah, terima kasih. Syukurnya mana? Kalau lo kan ngeluhnya. Jangan ngeluh. Betul, nanti pasti ada. Dulu juga Haji Marco kalau kesini juaranya ngeluh. Orang yang ngeluh adalah protes. Dia datang ke tempat saya, ngamuk. Pak Haji, saya kan udah 7 bulan, tapi aja saya belum terkabul. Ya lu senang-senang dulu deh, liburan ke Eropa, liburan Asia, liburan ke Jepang, ke Dubai, kemana. Pak Haji bisa bilang liburan ke Eropa. Duitnya kan saya nggak ada. Nanti ada duitnya. Ada duitnya nggak? Nggak ada, tapi pada saat berangkat temennya ngebel, kamu ikut ya nemenin saya ke Eropa. Jadi Bu jangan ngeluh Bu, kalau ngeluh muka ibu muka berak. Tapi kalau nggak ngeluh wajahnya ibu sumringah, seger. Jadi malaikat rezeki pengen ngasih ibu aja. Kalau sekarang malaikat enggak, kenapa?
Wajahnya serem Ji. Tuh. Coba senyum. Mana senyumnya? Nah, gitu. Menghadapi Pak Haji, orang yang memancing jengkel. Maklumin dong, maklumin. Kan itu gede jengkel apa gede terkabul? Gede terkabul, ya jengkelnya dinolin. Lu mah jengkel gede, terkabulnya gede. Ya nggak bisa kalau ini genset nih listrik beleduk. Ada lagi?